Assalamualaikum sahabat MJC semuanya. Diserang oleh para pendeta di Facebook dan di YouTube, Pendeta Canja Muhammad sebut mereka masih kanak-kanak rohani. Perlu diketahui kenapa ini saya tunjukkan. Sebetulnya ini tidak perlu saya tunjukkan. Kenapa? Karena ini suatu rahasia. Menjaga kemungkinan seperti saya sebutkan tadi. Memungkinkan disinkron dan di-scan lalu disalahgunakan. Itulah sebabnya kami cuman tayangkan sepintas lalu dan sekiranya kami juga salah oleh karena ini tidak perlu dieksposkan, kami minta maaf. Adapun dengan terpaksa kami menunjukkan karena di Facebook saya bahkan juga di media sosial YouTube para pendeta-pendeta itu menyerang saya. Saya pikir orang-orang menyerang begitu, mereka itu saya pikir kanak-kanak rohani, Pak, ya. Kenapa? Kan Kristen dan Islam itu sama-sama diakui. Seandainya saya masuk Islam, lalu mereka serang saya, mereka telah menyerang Islam itu. Iya, itu kan hak saya. Saya sarankan para pendeta-pendeta yang menyerang orang pindah agama, berarti dia menyerang agama yang dia berada sekarang tidak peluk. Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Jadi Anda menyerang orang yang beragama, Anda telah menyerang agama itu. Betul. Jadi saya pikir, saya tegaskan berkali-kali, orang saling mempersalahkan itu adalah orang kanak-kanak rohani. Bertobat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari yang cerah ini kita berjumpa lagi dengan forum yang mulia ini, yakni forum untuk menjelaskan secara detail perihal siapa sebenarnya Tuan Guru Bapak Canja Muhammad. Dan bersama ini akan kita saksikan bersama. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Sehat. Ya. Kondisi fit? Sehat. Sehat ya. Ya. Karena kita akan menjelaskan tentang sesuatu yang sangat penting, ya, terkait banyaknya fitnahan, tuduhan, caci maki yang sekarang lagi masuk, ya, di media sosial, yakni Tuan Guru Bapak Canja Muhammad dituduh sebagai pendeta palsu atau dituduh sebagai pendeta yang tidak pernah bersekolah atau bergelar palsu, itu gelarnya tidak pernah ada, atau dituduh sebagai pendeta yang tidak waras, begitu. Baik, kira-kira bagaimana cara menjawab hal ini? Oke. Saya mengulangi kembali, ada seorang pendeta memfitnah saya. Ya. Namanya Yance Yosef. Ya. Memang kami pernah ketemu di MPKO dan di situ ada sekolah Alkitab Isto. Ya. Kebetulan di situ sekolahnya awal itu diploma, ya. Jadi tidak dapat memberikan gelar. Ya. Lalu saya pindah sekolah waktu itu. Jadi si pendeta ini mempublikasikan Pak Pendeta memang betul tidak punya ijazah di sana. Ya, itu kan memang tidak bisa keluarkan ijazah karena cuman lay ministry, jadi tidak boleh. Cuman saya mendapatkan ijazah ini ijazah S1, S2, S3 dengan jabatan pendeta serta tugas. S3 ada? Oh enggak. Tidak ada. Diploma S1, S2. S2. Tidak sampai S3. Cuma S3 saya pernah kuliah, tetapi karena gejolak ini saya berhenti. Oh, baik. Tapi gejolak ingin masuk Islam itu? Iya, karena tujuan masuk Islam, jadi berhenti untuk ambil S3. Jadi adanya diploma S1 dan S2.
Cuman mengingat sinkron dengan scan yang takut ada plagiat, jadi saya tidak perlihatkan secara mendetail ya ijazahnya. Cuman saya perlihatkan ijazahnya yang transkrip nilai. Ya. Oke. Kalau toh ada sahabat-sahabat pendeta terutama dari pihak Kristen masih bergebu-gebu menuding saya tidak punya ijazah, silahkan Anda lapor. Karena itu ada aturan hukum. Barang siapa yang memakai gelar atau yang mengeluarkan ijazah tidak resmi akan mendapat sanksi hukum. Dan saya sementara menunggu siapa yang bisa melaporkan saya. Saya tidak takut karena saya memiliki ijazah. Jadi ini ijazah pertama yang saya pegang ini ijazah diploma dari Universitas Airlangga Surabaya yang menandatangani ini dekan Fakultas Dr. J. Dwi Narwoko MA, lalu Rektor Prof. Dr. Sudarso Jojonegoro 10 Desember 1991. Itu jurusannya jurusan apa Tuan Guru? Jurusan ilmu perpustakaan. Ini dia dibawa dari ilmu sosial dan ilmu politik. Sastra dan filsafat teknisi perpustakaan. Berarti Tuan Guru coba waktu baca. Itu ini ya, ekspor di pustakawan ya? Iya. Nah ini Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Airlangga ya, memberikan kepada Dance Mumek nomor registrasi bla 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 bla, lahir di Talawan pada tanggal bla bla bla, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, bidang ilmu sastra dan filsafat. Ijazah diploma 3, program studi teknisi perpustakaan. Setelah memenuhi semua persyaratan yang ditentukan untuk memperoleh ijazah tersebut, kepadanya diberi hak serta segala wewenang yang berhubungan dengan ijazah yang dimilikinya. Surabaya tanggal 10 Desember tahun 1991. Ada fotonya beliau, di sini ada yang mengesahkan dan lain sebagainya. Oke, baik. Perlu saya tambahkan, berdasarkan ijazah ilmu teknisi perpustakaan ini, saya menjadi pustakawan ASN, pegawai negeri sipil. Saya pensiun tahun ini terhitung Februari, tanggal 1 Februari 2022. Masa kerja 36 tahun. Jadi saya selain pendeta, maksud saya pernah jadi pendeta. Sekarang saya mantan pendeta, sebab saya sudah mualaf. Iya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, selain saya mantan pendeta, saya pensiunan pegawai negeri. Iya. Oke, dan ini transkrip nilainya. Boleh bacakan. Jadi untuk transkrip nilai seperti ini, ini ada Pancasila, pendidikan agama, bahasa Inggris ya, ilmu umum ya, ilmu pengetahuan, ilmu pustakaan, katalog dan sebagainya, banyak ini ya. Ada arsip dan dokumen, psikologi, ini mata kuliahnya banyak, audiovisual dan perawatan informatika, penulis laporan, praktek kerja dan sebagainya, hubungan masyarakat ya. Tahun tanggal 10 Desember tahun 1991. Yang mengesahkan waktu itu dekan di sini Dr. Andes J. Dwi Narwoko MA. Ini Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unair ya, Surabaya. Universitas Airlangga Surabaya. Baik, kita lanjut berikutnya. Ya, ini ijazah S1 saya. Perlu diketahui saya memiliki 2 ijazah. Sebab saya sebelum saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Rema Pneumatos ini, sebelum saya berada di sini, saya pernah kuliah di Sekolah Eklesia, mendapatkan ijazah S1. Cuman saya tidak bawa, saya cuma bawa di ini ijazah ini. Jadi
Tolong bacakan. Ya. Sekolah Tinggi Teologia Rema Pneumatikos. Izin penyelenggara SK Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI. Nomornya DJ sekian bla 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 bla, tanggal 14 Juni tahun 2011. Ya. Ijazah dengan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Sekolah Tinggi Teologia Rema Pneumatikos memberikan gelar Sarjana Teologi dalam kurung STH, nama dan cemumek, tempat tanggal lahir, Talawan, tanggal sekian ya, NIM-nya atau nikahnya sekian, program studi teologi kependetaan. Siapa yang tanda tangan mengesahkan situ? Yang mengesahkan adalah Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, Dr. Saur Hasugian, MTH, Master Teologi. Ya. Dan kemudian untuk Sekolah Tinggi Teologia Rema Pneumatikos STT Makos Manado, ini untuk ketuanya ada yakni Dr. Andes Hen Watuseke, Master Teologi sebagai ketua. Coba transkripnya. Ya. Bolak-balik. Ya. Ini transkripnya. Transkripnya adalah ini, ya. Coba diputar supaya kelihatan. Nah, ini mata kuliahnya. Mata kuliahnya sangat banyak ya. Ini adalah Sekolah S1. Tinggi Teologi S1 ini. Ya. Ya. Jadi ini ada mata kuliah dasar umum, mata kuliah dasar keahlian. Oh, banyak sekali. Mata kuliah keahlian ada tafsir Perjanjian Lama, tafsir Perjanjian Baru, kemudian Teologi Perjanjian Lama, Teologi Perjanjian Baru, ya. Ada, nah ini saya tunjukkan saja ini. Kalau ini aman ini. Ada bahasa Yunani, ya. Ada bahasa Ibrani, ada pembimbing teologi sistematika, Islamologi masuk, Hinduisme dan Buddhism, ada agama-agama suku, ada hermeneutik, ada ini Pentateuch, ada bibliologi, kemudian banyak ya. Banyak. Ini ada soteriologi aja, kristologi ada soteriologi ya, ada banyak sekali di sini. Kitab Ibrani, Korintus 1-2 Korintus, Roma dan Galatia, ini masuk ini kitab-kitab ini di mata kuliah pendalaman. Ada liturgika, ada homiletika, misiologi, hukum gereja, musik gereja, manajemen gereja, praktek lapangan, skripsi dan lain-lain, banyak sekali. Ya, ini Sekolah Tinggi Teologia Rema Pneumatikos, ya, STTE Makos Manado. Jadi beliau S1 di Manado, Sulawesi Utara. Kemudian ini boleh kita tunjukkan, ada fotonya. Iya. Nah, ini foto beliau saat masih muda, masih ganteng-gantengnya waktu itu. Ini sudah punya istri belum waktu itu? Waktu itu sudah. S1 sudah punya istri. Ya. Lalu yang ini ijazah saya magister, Ya. magister teologi. Lalu ini transkrip saya magister teologi. Boleh Pak Dibacakan. Ipung dibacakan? Siap. Ya. Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado, program pasca sarjana, izin penyelenggaraan berdasarkan surat keputusan Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI nomor bla 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 bla. Ijazah Magister Teologi dalam kurung MTH diberikan kepada nama dan cemumek, tempat dan tanggal lahir Talawan, tanggal sekian dan bla bla bla, NIM, NIM sekian, NIK sekian, program studi teologi. Ijazah ini diserahkan setelah yang bersangkutan memenuhi dengan baik semua persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan lulus dalam mempertahankan tesis di hadapan Dewan Penguji, sehingga kepadanya dilimpahkan segala wewenang, hak dan tanggung jawab sesuai dengan gelar yang diperolehnya. Manado, tanggal 11 September tahun 2015. Ya,
sebagai ketua STT ya, Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa Manado. Ketuanya yakni Dr. James FSP Park SIKOM MTH. Ya, kebetulan sekarang sudah ada penggantian. Sekarang ketuanya sekarang Pendeta Dr. Ya. Palilingan, J. Palilingan. Ya. Yang mendandasakan itu tolong Ya. dibaca keras. Ditandasahkan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI, yakni waktu itu Dr. Odita R. Huta Barat MTH. Jadi saya tambahkan karena saya terlibat situ, pada saat itu masih memungkinkan, masih diperbolehkan menandatangani ijazah adalah pemerintah atau Direktur Dirjen Bimas Kristen RI. Jadi ketika ada yang mengatakan ini palsu, mungkin menganggap yang menandatangani ini tidak sah, ya. Berarti telah melawan pemerintah. Yang menandatangani ini, mentandasakan ini loh Kementerian Agama. Ya. Oke. Baik. Sebentar, ada yang saya mau tunjukkan di sini. Ini transkrip, transkrip belum? Ya, Transkrip, ini transkripnya Sekolah Tinggi Agama Kristen Lentera Bangsa. Ya, ada di sini mata kuliahnya banyak. Ada soteriologi, ada eskatologi, kristologi juga masuk, teologi biblika 1, teologi biblika 2, filsafat ilmu, metodologi penelitian, ada teologi misi, teologi kontekstual, teologi pastoral, leadership development, pemasaran gereja dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ya mata kuliah di sini. Ini yakni S2 ya. S2. Baik, indeks prestasi sangat memuaskan, yakni 3,5. Coba. Ya, ini transkrip. Transkrip saya tunjukkan di sini. Untuk magister. Ya, ini magisternya. Ya. MTH. Lalu ini yang foto yang mentandasakan fotokopi dari dirjen langsung. Oke. Ini adalah legalisir ya. Beliau melegalisir untuk jaga-jaga saja. Ini ijazah MTH-nya. Yang mengesahkan langsung adalah Direktorat Jenderal Bimas Kristen ya. Yakni ini tanggal berapa ini? Kurang begitu jelas tanggal berapa ini. Soalnya itu cap saja. Ya, cap kalau mau lihat itu yang ini siapa penandatangan itu. Coba baca sini. Ya. Kalau situ ini cap. Jadi kurang cap. jelas. Ada ini yang menandatangani, yakni Yan. Ini nih. Kalau ini yang dokter ini Odita. Kalau yang mengesahkan untuk legalisir ini adalah Yan Christianus Kadang SE MM. Ya. Ada lagi yang bisa ditunjukkan. Sekarang begini, ini sekolah sudah semua? Sekolah sudah. Diploma S1, S2. Ada pertanyaan berikutnya, yakni pertanyaan tentang pendeta. Apakah beliau benar adalah seorang pendeta? Ada tidak surat tugas sebagai pendeta? Ya. Surat bahwa penunjukan sebagai pendeta? Iya, saya perlu garis bawahi. Saya sejak umur 14 tahun saya sudah menjadi penginjil waktu SD kelas 6, SMP kelas 1. Dan saya berada di salah satu gereja dan memberikan saya surat jabatan pendeta. Coba ya, bacakan lalu tunjukkan. Ya. Ini surat sertifikat pejabat gereja ya, seperti ini. Ya. Ya. Kemudian sertifikat pejabat gereja Pimpinan Rohul Kudus. Ya. Lembaga Keagamaan Kristen Protestan bersifat gereja, SK Direktoral Jenderal Bimas Kristen, Departemen Agama RI nomor 136 tahun 1988. Nomor sertifikatnya sekian ya. Badan Pengurus Pusat Gereja Pimpinan Rohul Kudus sesuai ketetapan musyawarah besar atau sinode _sinode 4 Gereja Pimpinan Rohul Kudus nomor
sekian tertanggal 28 Februari tahun 2000 tentang penahbisan pejabat gereja pimpinan Rohul Kudus. Keputusan Badan Pengurus Pusat dalam rapat BPP dan BPD GPR Sulawesi dan Maluku nomor sekian tertanggal 18 Juli tahun 2001 memberikan sertifikat pejabat gereja kepada nama dan Cemumek STH. Waktu itu masih STH. Ya, waktu itu. Ya. Tempat tanggal lahir Talawan sekian, jawatan penginjil, tempat pelayanan Jemaat GPR Siloam Yahweh Manado. Nah, kemudian untuk yang menandatangani yakni badan ditandatangani di Karumenga tanggal 18 Juli tahun 2001, Badan Pengurus Pusat Gereja Pimpinan Rohul Kudus, Ketua Umum Pendeta Niko Sumolang MA. Iya. Ya. Ini vikaris ya? Iya, ini jabatan pendeta, sebutan pendeta. Iya. Maksudnya kalau di sebelum ditahbiskan itu kan ada vikaris dulu. Oh, sebelum ditugaskan pendeta jadi vikaris dulu. Jadi vikaris dulu. Iya. Ya. Oke. Oke, lalu saya informasikan saya mendapatkan surat resmi sebagai pendeta dari gereja yang telah sebutkan. Lalu karena ada satu hal, saya beralih di Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, dan dengan berdasarkan surat keputusan sehingga saya ditunjuk menjadi gembala sidang, memiliki jemaat, dan boleh saya perlihatkan. Ya. Ini. Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, GPSDI. Ya. Ini halaman 1 dan ini halaman 2. Ini halaman 1. Ya. Ini halaman 1 dan yang ini halaman 2. Iya. Ya. Surat keputusan pengurus daerah Gereja Pantekosta Serikat di Indonesia, GPSDI Sulawesi Utara, Tengah dan Gorontalo. Ya. Nomor sekian tentang pengangkatan gembala GPSDI Jemaat Alfa Omega, Sidang Perumahan Alam Mapanget Indah. Ya. Pengurus daerah GPSDI Sulutenggo menimbang ya bahwa bla 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 bla, mengingat bla bla bla, memutuskan ya menetapkan, pertama, menunjuk dan menetapkan nama pendeta dan Cemumek STH diangkat dan ditetapkan menjadi gembala sidang gembala GPSDI Jemaat Alfa Omega, Sidang Perumahan Alam Mapanget Indah. Kedua, gembala sidang yang telah diangkat dalam keputusan ini mempunyai tugas melaksanakan pelayanan koinonia, ya, marturia, dan diakonia atau tugas imamat, dan membantu pengurus wilayah dan pengurus daerah dalam menjalankan roda organisasi sesuai dengan kebenaran firman Allah dan ketentuan yang diatur dalam AD dan ART GPSDI. Ya. Ketiga, bila mana dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan. Dikeluarkan di Manado pada tanggal 27 November tahun 2006. Pengurus daerah GPSDI Sulutenggo. Ya, Sulutenggo itu berarti Sulawesi Utara, Tengah, dan Gorontalo. Ya. Ketua Pendeta Franz Boy Tumbel. Ya. Sekretaris Pendeta Dr. Hari Tuesang STH SHMA Demin. Ya. Kemudian tembusan bla 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 bla. Ini yang terhormat ini sampai 11 arsip. Ya. Jadi ini sudah lengkap ya, sudah lengkap sekali. Jadi ini waktu tertulis ini masih sarjana teologi. Dan beberapa kemudian saya selesaikan S2. Perlu diketahui kenapa ini saya tunjukkan. Sebetulnya ini tidak perlu saya tunjukkan. Kenapa? Karena ini suatu rahasia, menjaga kemungkinan seperti saya sebutkan tadi, memungkinkan disinkrut dan di-scan lalu disalahgunakan. Itulah sebabnya kami cuman tayangkan sepintas lalu, dan sekiranya kami juga salah, oleh karena ini tidak perlu
dieksposkan, kami minta maaf. Adapun dengan terpaksa kami menunjukkan, karena di Facebook saya, bahkan juga di media sosial YouTube, para pendeta-pendeta itu menyerang saya. Saya pikir orang-orang menyerang begitu, mereka itu saya pikir kanak-kanak rohani, Pak, ya. Kenapa? Kan Kristen dan Islam itu sama-sama diakui. Seandainya saya masuk Islam, lalu mereka serang saya, mereka telah menyerang Islam itu. Iya, itu kan hak saya. Saya sarankan para pendeta-pendeta yang menyerang orang pindah agama, berarti dia menyerang agama yang dia berada sekarang dia peluk. Jadi Islam itu adalah agama yang benar. Jadi Anda menyerang orang yang beragama, Anda telah menyerang agama itu. Betul. Jadi saya pikir, saya tegaskan berkali-kali, orang saling mempersalahkan itu adalah orang kanak-kanak rohani. Bertobat. Betul, betul. Baik. Ini ada pertanyaan berikutnya, Tuan Guru. 2 pertanyaan. Ya, silakan. Pertanyaan pertama adalah, ini semua sudah lengkap. Ada ijazah sekolah, diploma S1, S2, ada surat-surat kependetaan, ya, sertifikat pendeta, surat tugas, dan semacamnya. Tuan Guru sudah masuk Islam? Ya, sudah. Dan dengan masuk Islamnya ini berarti tidak berlaku sudah. Tidak berlaku hal ini. Sudah ikhlas kira-kira? Iya. Ketika saya masuk Islam, sekaligus saya juga meminta maaf kepada rekan-rekan saya pendeta segereja, ya, sebelum saya mualaf. Jika ada kekurangan, saya minta maaf. Tidak ada seorang di dunia itu sempurna. Semua pasti memiliki kekurangan. Dan ketika saya telah masuk Islam, maka otomatis jabatan ini, surat tugas ini tidak akan berlaku lagi. Serta kependetaan yang saya sering pakai di Facebook tidak akan berlaku lagi. Ya, kemungkinan ada berkas atau tayangan-tayangan Facebook yang masih ada pendeta, itu mantan pendeta itu. Berarti hanya dibagikan. Karena setiap tahun itu muncul dibagikan. Ketika Anda temui pendeta dan jemaat, berarti masa kenangan waktu sebagai pendeta. Ya, Masya Allah. Ya, baik. Ini adalah ijazah-ijazah ini. Ya, semuanya dijamin asli, dan karena beliau menjamin keasliannya, sehingga beliau ini mempersilahkan kami untuk menduplikat, ya, menduplikasi, maksudnya mengfotokopi untuk memastikan bahwa ini semua adalah dokumen asli, begitu. Jadi untuk jaga-jaga saja untuk menduplikasi ini. Tuan Guru, ini ada pertanyaan menarik. Ini kan ada ijazah S1 dan S2. Ya, S1, S2. S1-nya STH, ya, di KTP itu STH. Kemudian MTH beliau melanjutkan lagi ke MTH, ya, MTH. Dan di sini ijazahnya adalah ijazah MTH, Magister Teologi. Sedemikian hingga, apakah masih berlaku gelar ini untuk Tuan Guru? Saya mau terangkan. Ini pertanyaan. Ya. Ini gelar di masa pejabat pendeta. Ya. Pertanyaannya, apakah setelah saya jadi Muslim ini masih dipakai gelar ini? Ya, ini masih dipakai. Ini kan gelar perguruan tinggi. Ini bukan jabatan pendeta, tapi ini gelar perguruan tinggi. Ya, di Facebook muncul komen, tidak perlu pakai gelar STH, MTH karena kamu sudah Muslim. Ini bukan jabatan, gelar. Jadi ini masih tetap saya pakai, tidak apa-apa. Saya mengajar di pesantren atau di mana-mana, saya pakai ini tidak apa-apa. Tidak ada yang mempersalahkan saya. Bagaimana? Baik, betul. Jadi jabatan, ya, jabatan di kekristenan,
beliau memang sudah tidak bisa dipakai lagi apapun itu, surat tugas apapun itu sudah tidak bisa, sudah tidak berlaku. Tapi untuk gelar akademik dimanapun sampai kapanpun setiap orang bisa menggunakannya, tetap berlaku itu karena beliau sudah mengenyam pendidikan itu melalui proses akademik itu, dan beliau berhak untuk menggunakan gelar itu. Misalnya beliau sekarang bergelar, saya misalnya bergelar sarjana pertanian misalnya, sampai kapanpun mau saya jungkur balik atau apa, tetap saya masih berhak memiliki gelar sarjana pertanian, seperti itu. Jadi gelar akademik itu masih bisa dipakai sampai kapanpun, kecuali yang tidak bisa dipakai adalah Pendeta. Gelar jabatan tadi itu. Gelar jabatan PDT beliau sudah tidak menggunakan gelar itu. Tapi gelar BPK, Bapak, beliau akan menggunakan itu selamanya untuk anak-anak beliau ya, untuk keluarga, untuk di rumah tangga begitu, Tuan Guru. Begitu barangkali ada yang mau ditambahkan closing. Ya. Ada tambahan. Ya. Jika masih penasaran, menganggap masih hal-hal yang kurang kami informasikan masalah keabsahan ijazah ini akan kami simpan, jadi bisa menghubungi. Ya, baik. Ya. Baik, oke. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ibroh ya, manfaat untuk semuanya, dan tidak boleh ada namanya caci maki. Kita junjung tinggi toleransi keberagaman di negeri ini dan saling menghormati antar umat beragama. Dan mari kita jadikan dokumentasi ini sebagai tempat untuk klarifikasi ya. Umat Islam, umat Kristen yang menonton ini bisa menyaksikan dengan seksama bahwa beliau bukan pendeta palsu, bahwa beliau bukanlah memiliki gelar palsu atau sekolah palsu begitu. Demikian, terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu walladzina hajaru wa jahadu fi Demikian fakta akademik yang telah disampaikan oleh mantan pendeta dan Cemumek MTH agar kanak-kanak rohani lebih memahami apa yang dimaksud ajaran kasih, bukan cuma slogan saja. Akhirul kalam, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.